Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku tercinta, di segmen kisah inspiratif Islami ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang bernazar sangat ekstrim atau bernazar yang bisa mengancam jiwanya. Dan kisah ini kami ambil dari kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Persahabatku sekalian, dikisahkan dulu di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda yang menderita sakit yang sangat parah, bisa dibilang sudah kritis. Lalu sang ibu yang sangat sayang kepada putranya dan mengharapkan putranya cepat sembuh itu bernazar apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan putranya itu, maka si ibu akan keluar dari dunia selama 7 hari, alias dikubur selama 7 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nazarnya dengan menyembuhkan penyakit putranya yang sakit parah. Masalahnya, akan tetapi dalam beberapa hari si ibu ini tidak segera memenuhi nazarnya, yaitu lupa atau tak ingat. Lalu di suatu malam sang ibu ini bermimpi mendapatkan bisikan, "Hei Mbok Etole," atau "Hei ibu, segerakan engkau membayar nazarmu agar engkau tak mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari penyakit putramu ini." Wah, diingatkan dalam mimpinya para sahabatku sekalian. Dan di pagi hari si ibu ini menceritakan mimpinya kepada anaknya, serta memerintahkan anaknya untuk menggali tanah di TPU atau tempat pemakaman umum supaya ibunya dikubur di situ hidup-hidup. Maka kemudian putranya ini melakukan seperti yang diperintahkan ibunya, mengubur ibunya dalam keadaan hidup sebagai tuntutan dari nazar ibunya sendiri. Saat sang ibu sudah mulai turun dalam liang lahat, sang ibu ini berdoa, "Ilahi wa sayyidi wa maulaya," wahai Tuhanku, sungguh aku telah mengerahkan segala daya dan upayaku untuk memenuhi nazarku, maka lindungilah aku dari segala mara bahaya di dalam kubur ini. Kemudian putranya ini mulai menguruk atau memendam tanah tersebut hingga rata. Lalu putranya pulang ke rumahnya. Kemudian dalam kubur sang ibu ini mengalami suatu keanehan. Di atas kepalanya ada seberkas cahaya yang bersinar. Wah, kayak lagu-lagu, seberkas cahaya. Dan cahaya itu membentuk lubang seperti bola. Lalu si ibu ini memandangi cahaya itu dan melihat di dalamnya ada kebun
yang sangat indah, yang dihuni oleh dua orang perempuan. Kemudian dua perempuan itu memanggilnya, "Bu, ayo sini, jangan di situ terus, sini loh, hawanya sangat sejuk." Lalu lubang itu kemudian tambah membesar, dan si ibu tersebut kemudian memasuki lubang itu dan mendatangi kedua perempuan tersebut. Masya Allah. Dan di dalamnya itu bukan hanya ada kebun, tapi juga ada telaga haud yang sangat bersih. Lalu si ibu mengucapkan salam kepada kedua perempuan itu. Akan tetapi keduanya tidak menjawab salam si ibu. Dan si ibu ini agak protes. "Loh, kenapa kalian tak menjawab salam saya? Padahal kalian kan bagus bicaranya." Kedua perempuan itu menjawab, "Begini Bu, sungguh salam itu sebuah ketaatan, kewajiban bagi yang menjawabnya. Dan sungguh juga bagi kami sudah tak ada kewajiban lagi, makanya terserah kami Bu." Walhasil si ibu itu akhirnya tinggal untuk sementara dengan kedua perempuan tersebut di sebuah taman yang indah. Kita lanjut kisahnya para sahabatku sekalian. Di suatu waktu, saat si ibu ini duduk bersama kedua perempuan itu, mendadak ada burung yang cantik yang hinggap di salah satu perempuan tersebut dan bertengger di atas kepalanya, lalu mengipasi perempuan ini dengan kedua sayapnya. Kemudian ada burung lagi. Yang kedua ini burungnya sangat jelek, juga hinggap di atas kepala perempuan yang satunya. Lalu burung yang ini, yang jelek ini, menutul-nutul. Apa itu menutul-nutul bahasa Indonesianya? Mematuk-matuk kepala perempuan itu. Mematuk-matuk kepala perempuan itu hingga sampai kepalanya berdarah. Kemudian si ibu bertanya kepada perempuan yang pertama, "Wahai Mbak Yu," yang pertama itu yang dikipas-kipas oleh sayapnya burung, "Wahai Mbak Yu, sebab apa engkau memperoleh kemuliaan ini?" Kata perempuan yang pertama, "Oh itu ya Bu, di samping memang aku ini orang yang ahli ibadah, dulu waktu saya masih hidup, saya mempunyai suami yang selalu aku taati. Tak pernah aku menyakiti hati suamiku. Maka saat aku sudah mati, suamiku ridho atas kepergianku ini." Lalu si ibu bertanya kepada perempuan satunya, "Dan kamu Mbak Yu, kenapa engkau kok mendapatkan siksaan seperti itu? Dipatuki kepalanya oleh burung sampai berdarah." Perempuan satunya menjawab, "Begini Bu, dulu Bu, sewaktu aku masih hidup, aku ini orangnya juga ahli ibadah, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, dan lain-lain. Tapi salahnya, aku selalu durhaka kepada suamiku. Kadang ya aku bentak, kadang ya aku marahi, disuruh pun aku tak mau, dan lain-lain. Maka ketika aku mati, suamiku ini mungkin masih memendam rasa jengkel kepadaku atau marah kepadaku.
Dan ini balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburku ini taman yang indah. Karena memang aku ini ahli ibadah. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiksa diriku dengan siksaan seperti ini. Maka aku minta kepadamu, Mbak Yu, saat engkau sudah kembali ke dunia, mintakan maafku kepada suamiku. Siapa tahu suamiku mau memaafkan aku. Dan singkat cerita, setelah melewati 7 hari, putranya ini kemudian menggali kubur ibunya. Lalu si ibu dan anaknya itu pulang ke rumahnya. Dan ketika pulang melewati rumah suami perempuan yang tersiksa, si ibu ini mampir, lalu memintakan syafaat atau pertolongan kepada suami perempuan itu, mengabarkan perkara yang dialami istrinya, mengabarkan perkara yang dialaminya bersama istrinya di dalam kubur. Dan suaminya tersebut akhirnya mau memaafkan istrinya itu. Lalu setelah beberapa hari, si ibu ini bermimpi bertemu perempuan tersebut. Dan perempuan itu berkata, "Duh Mbak Yu, terima kasih ya, sebab aku sudah selamat dari siksaan ini. Semoga Allah membalas kebaikan engkau dan memaafkan segala dosamu." Para sahabatku sekalian, hikmah dari kisah ini adalah betapa pengorbanan si ibu ini begitu besar. Bahkan berani mengorbankan nyawanya sendiri dengan bernazar yang sangat ekstrim agar putranya itu bisa sembuh dari penyakit kritisnya. Dan juga ketika kita itu bernazar, segerakan nazarnya agar peringatan dari Allah tidak menimpa kita. Yang kedua, seorang istri walaupun dia tekun ibadah, tapi kalau selalu menyakiti hati suaminya saat sudah istri itu meninggal dunia, walaupun si istri itu sudah ditempatkan di taman laksana surga, maka dia tetap akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sang suami yang masih tidak ridho kepadanya. Semoga kisah ini menjadi hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.